bentar lagi ini. Tenang, ini jam pas jam makan siang kita selesai. Ya, ini masih ada guru, masih ada 5 lagi yang naik di sini. Jadi insya Allah jam 4 kita baru selesai. Berkah banget majelis ya Allah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji ya Rasul, salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina asu fi asri mu'minina bih ba'da nubuwwati. Wa ba'du fayaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkamit tanzilih wa huwa a'lamu bi muradih wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan, sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah ya Alimu ya Alimu ya Alim, Allahumma aftah alaina fathan qariba, amin. Allahumma aftah alaina fathan qariba, amin yang kencang. Allahumma aftah alaina fathan qariba, Allahumma aftah alaina fathan qariba, amin. Anis dan Caimin, amin. Takbir. Nah, ketahuan dari pilihannya, amin. Anis dan Cai, amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan sahibul majlis al-mukarram Sahib Ustaz Mami Sami Aji beserta keluarga, Al-Habib Ainul Yakin ya, dengan Al-Habib Munawar. Ini dua Habib ini, kalau Habib Al-Munawar dulu amiknya kawan saya dulu, kalau Habib Ainul Yakin ini abaknya kawan saya juga, naik Mercy berdua. Kalau Bapak kenal Tinton Suprapto ya, kenal ya, kalah mah abaknya mah Habib Sigap bin Mahdi bin Abu Bakar. Saya pernah naik Mercy dengan beliau berdua. Wallahu akbar. Habib saya bilang pelan-pelan Habib, ketemu di majelis ini. Dan ayahnya Habib Sebab bin Mahdi bin Bakar bin Syekh Abu Bakar dan Habib Al-Munawar ya. Habib Al-Munawar pamannya kawan dakwah saya di kampung saya dulu. Kalau Habib Sebab dulu pernah mengajak saya ke Singapura dulu. Saya bilang, Habib saya masgul dengan taklim, jadi mau diajak dakwah ke Singapura waktu itu, beliau masih hidup dulu. Kalau saya ke Singapura nggak ketemu bapak-bapak nih, nggak ketemu ibu-ibu, saya dari Singapura dakwah tuh ya. Alhamdulillah Allah kasih jalan sehingga ke Singapura, akhirnya dakwah sih. Ini makan siang saya jam 11.20, ini jam berapa deh? Gua tahu lu pada lapar lu. Ya, saya mulai saja ya. Sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Qurtubi, beliau tulis dalam kitab Muhammadur Rasulullah Umar Thayyibah, seorang penulis Turki, ada menukil ucapan Imam Al-Qurtubi. Siapa sosok Rasulullah? Katanya, inna husna jamali Rasulillah lam yadhhar kamilan. Inna husna jamali Rasulullah, sungguhnya kesempurnaan indahnya Rasulullah, lam yadhhar kamilan, belum muncul dalam keadaan sempurna. Kenapa? Li'annahu law dhahara ala haqiqatihi allati ihtawat al-jamala kullahu mastata'a ashabuhu ayyamduru ilaih. Kalau Nabi Muhammad itu dimunculkan dalam rupa yang sebenarnya oleh Allah, yang mencakup segala keindahan yang ada. Saya petik nih. Ini warnanya. Ini warna apa ini? Indah nggak? Ini warna apa? Indah nggak? Ini warna apa? Itu helm warna apa tuh? Buang. Buang tuh warna, buang. Enak saya ngeliatnya. Indah nggak nih? Indah ya. Ini bagian daripada keindahannya Rasulullah.
allati ihtawat al jamala kula, yang ada mencakup segala keindahan. Jadi semua keindahan itu bermuara pada keindahannya Rasul. Ibu kenal Nabi Yusuf? Kenal? Kenal, ketemu di mana lu? Itu mau usul RT. Yang ibu tahu Nabi Yusuf apanya, Bu? Dari mana tahu Nabi Yusuf ganteng? Mana ayatnya? Al-Quran. Mana ayatnya? Tahu Nabi Yusuf ganteng dari nyanyian kan ya. Ini seragamnya merah nih, ganti besok, ganti yang hijau. Ganti hijau, hijau luarnya hijau, dalamnya merah-merah juga. Pala lu bejat. Nyanyi gitu, sayang sungguh sayang ganteng, sayang sungguh sayang ganteng, Nabi Yusuf ganteng ya tetap, Nabi Yusuf ganteng ya tetap. Enak gak ngeliat orang ganteng soleh? Udah ganteng soleh, udah soleh kan? Sayang sungguh sayang jelek. Ada yang jelek agak sembayang, jangan nengok sampingnya nih. Sayang sungguh sayang jelek. Ada yang jelek nggak sembayang? Apaan? Kunyuk. Kunyuk cakep nggak? Iya, sembayang nggak? Berarti kagak sembayang. Jangan laki lu. Sayang sungguh sayang hitam, laki lo. Bilal bin Rabah hitam ya tetap, Bilal bin Rabah hitam ya tetap. Orang hitam sholat enak karena bekas air wudhu. Ini udah hitam kagak sembayang, hitam kagak sembayang. Masuk kayak apa? Hah? Kayak apa? Hitam kagak sembayang apa? Gaok. Tahu gaok? Tahu gaok? Itu burung yang hitam kan gak sembayang. Kayak gaok lu gak sembayang kan gitu ya. Hitam sembayang cakep kayak Bilal bin Rabah cakep. Ini ada pesan bang. Ya, Nabi Yusuf tampan, tapi sama Rasulullah jangankan utuhnya, sama pipi Nabi aja kalah tuh. Kata ulama, lau alima ahlu misra aw sofa khaddihi ma baddalu min sawmi Yusuf min naqdi. Kalau orang-orang Mesir yang beli Nabi Yusuf dengan harga mahal dari ujung pala ujung kaki, kan Nabi Yusuf dibeli mahal karena ganteng. Ganteng. Di sini nggak ada Nabi Yusuf ini man. Ada Bang Yusuf dong, Yusuf RT. Tuh Nabi Yusuf sama pipinya Nabi aja kalah. Utuh Nabi Yusuf tuh, utuh sama pipi Nabi. Law alima ahlu misra aw sofa khaddihi ma baddalu min sawmi Yusuf min naqdi. Gak bakal mau beli Nabi Yusuf dengan harga yang mahal kalau mereka tahu pipinya Rasul. Lawaimu Zulaikha, pencela perempuan-perempuan yang nyela Zulaikha tuh jatuh cinta sama anak asuhnya Yusuf tuh. Lawaimu Zulaikha law alimna jabinahu la asarnal quluba bil qatni alal aidi. Itu pencela Zulaikha kalau dia tahu keningnya Nabi. Ibu tahu kening? Mana kening? Ini kening. Ibu kening yang suka dicium gak melaki? Jangan-jangan ditoyor. Duit 2 juta seharian Nabi. Palanya digini lakinya nih. Duit 2 juta sana. Pernah dicium? Cium pak, kening bini, cium. Cium. Cium dah. I love you. Bilang sorry I don't love you. Very good, very fine. Lu kagak mau ikut, gue yang lain, gue cari yang lain. Saya bilang I love you. Berapa? I love you. Kalau bilang sorry I don't love you. Sorry I don't love you bilang pak, very good, very fine. Lu nggak mau ikut, gue cari yang lain. Tulawa imu Zulaikha lau alimna jabinahu, pencela Zulaikha kalau dia tahu keningnya Nabi nih. Kening itu bagian dari muka. Kalau Nabi Yusuf utuh tuh mukanya ganteng, sama keningnya Nabi masih kalah. La asarnal quluba bil qati, lebih mau motong-motong hati alal aidi ketimbang motong-motong ya. Lihat Nabi Yusuf itu terkesima tuh sampai motong-motong. Ayatnya nih, falamma ra'ainahu akbarnahu
wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillah ma hadza bashara in hadza illa malakun karim. Kayak malaikat sampai motong-motong ya, terkesima sampai saking terkesinya motong-motong jari. Itu melihat Nabi Yusuf, melihat Nabi Muhammad tidak terkesima, bahagia. Ini dalam maulid mar'a wajhaka ya Sa'ad ya karimal walidaini hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Allah ya Nabi salam ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta nurun fauqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahu suduri. Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Tuh baca banyak-banyak, monglonin anak baca ya Nabi salam, usap-usap biar tidur. Anak udah tidur, aki-aki udah usap-usap dah. Udah baca sholat nggak tidur juga, baca Yasin. Yasin nggak tidur juga, tahlilin 100 kali, kulhu 3 kali apa? Kata kita gue belum mati udah tahlilin. Lah habis masih melotot aja. Aki-aki jam 11 masih begini aja, tahlilin bu biar dia ngentut. Gimana aki-aki ini? Mana aki-aki ini? 1, 2 aki-aki ini. Saya nggak ngomong kematian ya bu ya. Saya nggak ngomong takut saya mau mati ya, takut mati. Persiapan untuk mati yang kita perlu persiapkan. Maka saya ngomong yang lain aja nih. Nabi ingatan kita kafa bil Islam wasyaibi lil mar'i nahiyan. Hadis kafa bil Islam, cukuplah kata Nabi dengan Islam, wasyaibi dan uban di kepala, lil mar'i bagi seseorang, nahiyan mencegah ia untuk tidak neko-neko. Islam dengan aturan main halal haram, makruh mubahnya, boleh enggaknya, cukup tuh dengan itu semuanya aturan hidup. Yang kedua wasyaibi dan uban di kepala, lil mar'i bagi seorang, nahiyan mencegah ia untuk tidak neko. Maka aturan Islam mencegah kita untuk tidak. Yang kedua ini uban. Ini kalau ada ubanan Pak, hati-hati kita ya, jangan macem orang Betawi bilang lu nggak uban, udah uban lu masih joget aja. Ada nggak aki-aki masih joget aja? Ada nggak aki-aki masih joget ya? Kalau malu tuh mau uban lu, aki-aki masih begini aja nih. Begitu lu pada tuh laki-laki masih joget aja, bahkan jogetnya hebatan dia anak muda, betul ya? Tuh laki lu tuh laki lu jangan itu. Ada nggak yang udah ubanan masih mancing aja? Banyakan ini nih ubanan masih mana hobi mancing. Nggak usah ditunjuk, saya tahu yang hobi mancing, mulutnya kayak ikan mujair munjarni lah. Kafabil Islam, cukup dengan Islam, masalah aturan mainnya indah sempurna. Maka pengen bahagia kuncinya ayalah shalah. Suruh ngapain? Mau dibawa mana? Ayalal falah. Kalau pengen falah as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada pilih tidur, pilih salat. Bohong lu. Tuh jangan dulu bicara makna sholatnya, azannya saja udah ada makna. Hayya ala sholah, hayya alal. Pengen bahagia ya sholah, hayya ala sholah, baru hayya alal
Maka mustahil ada falah kalau tidak sholat. Hayya 'alas shalah, ayo sholat, bukan hayya 'alal ghina, ayo sholat biar pada kaya. Enggak kaya-kaya kan. Udah berapa lama sholat? Enggak kaya-kaya kan? Iya, nggak ada muka orang kaya. Hitam-hitam sih. Sholat itu tidak bikin kaya, bikin bahagia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ibu, saya menanya, Bu. Halo, Bu. Bu, pilih jadi orang kaya, orang bahagia. Kenapa pilih orang bahagia? Kenapa pilih orang bahagia bukan jadi orang kaya? Kenapa? Orang kaya belum tentu bahagia. Bener, Bu, orang kaya belum tentu. Ustaz, orang kaya belum tentu bahagia. Orang kaya belum tentu. Sekarang saya tanya, Ibu pernah jadi orang kaya? Dari mana tahu? Sok tahu lo. Orang kaya belum tentu bahagia. Bener, orang kaya belum tentu. Masalahnya udah pernah jadi orang kaya belum? Lo tahu dari mana? Sok tahu. Iya, orang kaya belum tentu bahagia. Tapi orang bahagia pasti kah? Maka pengen falah harus hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Masya Allah. Orang, Bu, kalau sholat bahagia tenang. Enak nggak punya laki soleh, Bu? Ibu jam 3 malam mendusin. Tahu mendusin? Grepeng-grepeng. Mana laki gue ya? Tadi berangkat sama-sama, Allah menjannibna wa jannibis syaitan, berangkat sama-sama. Jam 3 malam udah nggak ada. Mana laki gue ya? Cari. Ini doa apa, Pak? Doa apa itu? Hah? Doa mau nomprok. Kacau banget. Ini kacau banget muludan nih pikirannya. Doa mau ngapain? Hah? Nembak apa, Pak? Yang tua ngomong nembak, masih bisa nembak, Mang. Ini karena ngantuk nih, saya bawa begini aja deh ya, nggak apa-apa ya. Subhanallah, mana laki gue ya? Nggak ada jam 3 malam tuh. Cari-cari di pojokan kamar. Jam malam Jumat di pojokan kamar lagi ngitung. Subhanallah, subhanallah. Mas lagi ngitung tasbih. Seneng nggak, Bu, dapetin laki jam 3 malam Jumat lagi ngitung tasbih zikir? Seneng nggak? Alhamdulillah. Gue kagak sangka laki gue si Nasir buluk-buluk rajin ibadah. Lakinya dibilang buluk, kamu laki oncom buluk. Gue kagak sangka laki gue si Nasir buluk-buluk rajin zikir ya. Laki lu oncom ke buluk. Nah, yang kedua, ibu jam 3 malam mendusin nyari laki grepek-grepek. Mana laki? Di pojokan. Malam Jumat di pojokan lagi ngitung duit. 5 pakai lilin, pakai air kembang. Si Nasir ngepet ya. Ibu pilih mana? Jam 3 malam laki lagi ngitung duit apa ngitung tasbih? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal. Pasti nggak usah membuktikan jadi orang kaya. Percaya, innaka la tukhliful. Ini janji Allah. Hayya 'alas shalah, pasti hayya 'alal. Itu agama, Pak. Makanya kalau pengen bahagia, perintahnya kerjain, larangannya kafabil. Islam yang kedua, wasyaibi, dan uban di kepala. Ini uban nih jadi ukuran nih. Makanya kalau yang udah ubanan jangan suruh jadi presiden. Yang ubanan jangan jadi presiden. Apalagi yang baru kemarin sore jadi wakil presiden, jangan juga. Ini kisi-kisinya yang jadi presiden tinggalnya di Lebak Bulus 3. Asalnya Kuningan. Engkongnya pahlawan nasional. Marganya Baswedan. Paham? Paham? Tahu? Kagak tahu, goblok lu. Lah ini, Pak, mohon maaf, udah ubanan masih nyari kuda aja. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuhan senangi. Kuda yang putih mana yang ubanan? Buka picil, gue pengen tahu. Kuda yang mana? Kuda yang mana? Tuhan senangi. Terusin dah, terusin. RT mana RT? RT mana RT? RT terusin deh. Dia takut ngebininya nih. Udah getok ke centong nasi abang. Udah ubanan mainnya di musol, minimal mukul beduk, jangan wudhu, ntar salah wudhu dari pala ke kaki. Mas wudhu dari pala ke kaki, pala lu bau menyan. Udah ubanan, ingat udah ubanan. Saya udah ubanan nih, saya nggak mau macem-macem nih. Tadi mau kesini katanya mau mana bang, mau ceramah, jangan ada dusta di antara. Ini udah ubanan, masa gua bohong? Mau ceramah nih udah ubanan, nggak mau bohong. Kata, baik bang, saya ceramah, saya percaya abang ceramah. Yang udah kalau abang keluar rumah ngaku mau ceramah, pulangnya nenteng parsel. Sotnami ada parsel nih?
Ada, alhamdulillah, berarti tidak ada dosa di antara. Saya nggak mau ngacang yang ada ubanan nih ya. Ini ubanan masih joget ya begini. Hati-hati bergeledek nih. Sama di Empang banyak kan ubanan. Saya pengen ceburin satu-satu. Allah. Ini kalau udah uban kapa bil Islam wasaibi lil mar'inah, yang cukup dengan Islam aturan mainnya, wasaibi dan uban di kepala lil mar'i bagi seorang nahian mencegah ia untuk tidak macam, artinya udah tua, udah ingat kuburan. Nih ubanan tuh. Masih joget aja nggak nih? Enggak. Bohong loh. Ubanan masih nyari kuda aja. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Terusin teh, mana teh? Lu juga tuh janda mana? Lu gara-garanya nih janda mana? Jadi gara-gara dia juga pada kawin kan nyebut janda mana Tuhan senangi. Janda yang putih di dalam kandang. Benar gak? Janda yang putih? Oh, berambut pirang bukan di dalam kandang. Kalau janda putih di dalam kandang, kuntilanak. Nah, udah ubanan masih nyari ikan di dalam kolam. Kalau ingin melihat ikan di dalam, jernihkan dulu airnya sebening. Jangan dulu, janganlah lu juga nih gara-garanya nih. Kafabil Islam wasaibilul mar'inain, mengingatkan kita Islam dengan segala aturan mainnya. Jadi kalau ada bicara syariat, mohon maaf, jangan ada tuduhan radikalisme. Itu perempuan-perempuan yang berjilbab itu untuk menyelamatkan bangsa dan negara, karena ada 4 hal yang bisa menjamin kita maksum dari bala. Kullu baldatin yakunu fiha arba'atun fa ahluha maksumuna minal bala. Kalau di negeri ini ada 4 hal, maka penduduk negeri itu akan terpelihara dari balanya Allah. Yang pertama, imamun adil. Yang keempat yang terakhir nih, udah mau makan siang. Nisaun masturatun la yatabarrajna tabarrujal jahilah. Perempuan-perempuan masturat yang tertutup auratnya, la yatabarrajna, yang tidak berperilaku dengan perilaku jahiliyah. Maka orang-orang berjilbab nih Pak, nolong kita nih, menahan balanya Allah. Makanya saya katakan Pak, orang-orang berhijab itu begini nih semuanya, jangan dituduh radikalisme. Dia nggak bicara, ibu paham negara Islam ya, ibu mah ngomong bawang putih, terasi, cabai, bawang, udah dah, itu aja dah, ikan japuh, ikan peda, itu aja, jangan ngomong negara Islam. Nggak ada, mereka berjilbab jaga dan efeknya luar biasa agar bangsa ini maksum minal bala, terpelihara dari itu perempuan. Jadi terima kasih pada berjilbab. Bapak saya mau nanya, demenan lihat perempuan dandanan rapat apa yang transparan Pak? Demenan yang rapat apa yang transparan? Bohong loh, kerjanya bohong mulu pada. Iya yang rapat, kan cakep nggak rapat Bu ya? Nanti Bapak akan dapat bagiannya, nanti bidadarinya di Allah perlihatkan pada orang-orang yang soleh. Bidadari transparan, jadi kalau dia pakai baju, apa yang dibalik bajunya kelihatan semuanya tuh. Nah, nanti di akhirat, bukan sekarang maharat. Jadi bidadarinya Allah tampilkan pakai baju, dibalik baju kelihatan semuanya tuh. Apa jangan disebut ya. Kelihatan sampai jantung, paru-parunya, usus kelihatan semuanya, saking bening badannya tuh dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Masa sekarang kita ketemu perempuan Pak, usus, jantungnya, hatinya, paru-parunya kelihatan malam-malam. Kuntilanak. Betul nggak? Masturat yang bertutup aurat. Tuh syukur banyak anak-anak kita, bini kita suruh beliin pakaian yang berjilbab ya. Beliin seragam tuh, pada pakai seragam tuh. Ustaz saya bukan kagak mau dandanin bini, saya pengen didik saya dandanan kayak ustazah rapi tuh. Yang saya pegel mah 1 bulan impas udah nyomot lagi nyamanya. 1 bulan impas udah nyomot. Kalau majelis lainnya 10, seragamnya berapa? Kalau ditanya ngomong pinter banget, nggak enak kan Bang, ini dagangan ustazah. Ustazahnya dagang lagi. Ustazah belakang rumah saya dagang baju, ternyata pindahan dari Bintaro tuh saya. Jadi belakang rumah saya ternyata pindahan dari Bintaro, nggak jauh dari rumah Ustaz Sami Aji rumahnya. Jadi orang Bintaro juga, biang keroknya.
Nah ini maulid Nabi kita cinta. Jadi kalau orang menghina Rasulullah, Nabi Yusuf aja nggak ada semetetnya dengan gantengnya Rasul. Tuh bayangkan segala keindahan yang ada di muka ini bermuara kepada keindahannya Rasulullah. Makanya kalau melihat Nabi itu tidak terpesona tapi berbahagia. Kalau terkesona itu peristiwa yang terjadi sekali. Besoknya ngelihat Nabi Yusuf nggak motong-motong jari lagi, iya ganteng begitu. Kalau Nabi Muhammad berbahagia tambah marro'a wajhaka ya karimal. Kalau ngelihat Nabi Muhammad bukan terkesima, berbahagia. Berbahagia itu peristiwa yang tidak ada habis, nambah bahagia, nambah. Itu kelebihannya, subhanallah. Sekarang nih dalam tafsir Ibnu Katsir Pak, saya bicara dikit. Rasulullah kalau buang air ibtalahul ardh, ditelan tuh kotor, cep hilang nggak ada. Tuh Nabi tuh kotoran, saya katakan ini bahasa ditahu ya, tai lu sama kotoran Rasul masih mulia kotorannya Rasulullah. Dia menghina Rasul yang dari Pangandaran tuh, ya kan? Menghina Rasul. Saya bilang tai lu sama kotoran Rasul masih mulia kotoran Rasul. Bunyinya kalau buang air cep hilang tuh. Kalau kita berak Pak, kita berak di kebun, hilang nggak? Ngebul nggak? Ngebul nggak? Emang bubur doang kamu punya juga wus ngebul juga, tegas ini ngebul wus, makanya baunya naik karena ngebul. Lah kalau berak lihat ngebul juga, mus kayak bubur ngebul. Udah besoknya kita tengok ada nggak? Ada. 2 hari kemudian ada nggak? Udah mulai acak-acakan. Hari ketiga ambak-ambakan, hari keempat aur-auran, hari kelima udah kering, bau nggak? Hari keenam ada nggak? Hilang. Ada pun rambutan, dia lupa habis makan rambutan, dia berak di kebun, punya pun. Makanya kata orang tua kalau pengen punya pun rambutan, gak usah beli pun rambutan, di rambutan telan bijinya berak di kebun, nanti punya pun. Kalau pengen punya pun capi, jangan beli pun capi, beli capi telan bijinya, nanti punya pun. Kalau pengen punya pun duren, beli duren telan bijinya. Lolodan mampus loh. Belum sempet punya pun duren udah mati duluan. Lo segini ditelan lolodan. Tuh, Rasulullah enggak cep hilang. Subhanallah. Saya mau nanya, orang dulu beraknya di kebun kan? Iya. Orang sekarang beraknya di mana? Dalam rumah. Ini kamar tidur, tuh kamar mandi. Ibadahnya hebatan orang sekarang. Orang dulu beraknya di kebun Pak, jam 3 malam keluar tuh nimba dulu di kebun. Mana kebunnya serem banget, masih banyak kuntilanak uncang-uncang kaki. Sekarang kamar mandinya di dalam. Apa bangun malam? Pada bangun malam? Paling bangun ewer-ewer doang ya. Dia tidur lagi, udah sembahyang. Tuh orang dulu beraknya orang sekarang beraknya di rumah. Makanya gimana mau berkah, rumah lu berakin, kan pada berakin rumah. Itu buangnya dikit. Jadi beneran orang dulu yang berak di kebun apa orang sekarang yang berakin rumahnya? Beneran sekarang bego. Lah beneran sekarang udah kagak punya kebun. Orang dulu mah berak di kebun gua, betul nggak? Sekarang bapak sama kebun orang udah goreng rapin, bapak ibu berakin, mana yang punya kebun? Emang enak lagi nongkrong di bagel ya, lari kepet-kepet tuh. Kacau. Nih yang berak di kebun nih generasi nih, mana itu? Nih berak di kebun nih, Mana yang tua tuh berak di kebun tuh. Allah punya pun rambutan, nggak perlu mupukin, pupuknya asli, tanahnya subur, betul kan? Pupuknya asli nggak? Asli. Subhanaka ya Rabbana ma khalaqta hada. Pupuknya asli dari dalam perutnya sendiri, bijinya asli, dan telan punya pun rambutan. Jadi kalau pengen punya pun duren, jangan nonton di duren ya. Di punduren musangking ada 120.000 harganya. Jangan pengen punya punduren, makan duren dia telan bijinya, belum sempet punya punduren mampus dulu. Subhanallah, orang dulu beraknya orang sekarang beraknya di. Terus saya katakan orang yang pernah menghina Rasul, saya bilang kotoran Rasulullah dengan tai Anda jauh lebih mulia kotorannya Rasul. Terus saking mulianya maksum Nabi, dari air kencingnya kotoran sampai sosoknya juga paling sempurna. Al-insanul kamil didasari 4, hasanul khalqi, hasanul khuluqi, fadailul aqwal, fadailul amal. Kenapa disebut sempurna? Hasanul khalqi, sempurna wujud kejadian. Hasanul khuluqi, sempurna akhlak. Fadailul aqwal, utama ucapan. Fadailul amal, utama perbuatan. Maka disebut al-insanul
Sempurna yang 4, sempurna muka, sempurna kejadian, sempurna akhlak, sempurna ucapan, sempurna perbuatan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang mendapatkan syafaat. Allahumma la tahrimna syafa'atahu yaumal qiyamah. Allahumma la tahrimna syafa'atahu yaumal qiyamah. Allahumma la tahrimna syafa'atahu yaumal qiyamah. Amin ya rabbal. Ini saja, mudah-mudahan ilmu-ilmu tadi sudah sampaikan. Saya bukan ilmu ini mah. Ya, saya sudah pada ngantuk nih. Saya bangunin dah lewat ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Jadi yang ubanan jangan suruh jadi presiden. Yang ubanan jangan mari nyari kuda. Yang ubanan mainnya di mana? Di musola aja dah, mukul beduk kan enak dengan mati di musola ketiban beduk. Cakep nggak? Mati di musola ketiban, tapi kan disebut musola meskipun ketiban, cuma habis sembahyang subuh dikit dia rebahan di bawah beduknya keropos ketiban, mati. Masih cakep, mati di musola ketiban, mati di empang kecebur anjing, malu nggak? Ya Allah, udah nggak usah dimandiin, udah dimandiin pakai air empang. Jangan dimandiin, udah basah tuh, basah pakai air empang. Tuh kalau mati di majelis taklim, di musola, di majelis taklim, majelis kita keban. Nah kalau udah ubanan tuh udah kita mikir saya termasuk udah ubanan nih, banyak ubanan. Makanya Allah kan malu mengadab orang ubanan. Innallaha yastahi ayyu'adziba dzasyai'in bin nar. Allah malu menyiksa orang yang ubanan dengan api neraka. Kenapa? Bagaimana saya menyiksa cahayaku dengan apiku? Kaifa u'adzibu nuri binari. Karena uban itu cahaya nurun min anwarillah. Makanya Allah malu menyiksa orang ada ubanan. Kaifa u'adzibu nuri bin nari. Gimana aku mengadab cahayaku uban bin nari dengan api neraka. Jadi ubanan ini udah bebas siksa nih ya. Udah bebas siksa. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama kita sebelum Habib baca doa kita Fatihah. Mudah-mudahan negeri yang kita cinta ini menghasilkan pemimpin yang imamun adil, yang tinggalnya di Lebak Bulus 3, asalnya Kuningan, engkongnya pahlawan nasional, marganya Baswedan. Siapa namanya? Takbir. Amin. Anies Caimin maksudnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.